Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam bahagia teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jangan lupa bersyukur ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ilmu, bahkan banyak nikmat yang tidak mampu kita hitung. Sepersekian banyaknya, namun terkadang kita nggak sadar itu. Kemudian jangan pernah lupa untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sansuri tauladan kita dan teladan terbaik kita. Dan cinta sejati kita setelah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini spesial untuk kalian semua. Ucapan terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Bang Aken khususnya yang telah membimbing saya dan teman-teman para YouTuber pemula untuk bagaimana menjadi YouTuber yang baik. Terima kasih karena telah meluangkan banyak waktunya untuk memotivasi kami, membimbing kami, meskipun kami berulang kali bertanya, tapi Bang Aken tetap masih setia, masih meluangkan waktu dan boleh jadi ngorbanin waktu, kesempatan, boleh jadi ada kesibukannya yang lain, tapi masih menyempatkan waktunya untuk kami sebagai YouTuber pemula untuk menjadi YouTuber yang baik, YouTuber yang tahu aturan permainan di dunia per-YouTuban. Terima kasih Bang Aken dan terima kasih kepada teman-teman, karena tanpa kalian apalah arti diriku, apalah arti saya di dunia per-YouTuban tanpa dukungan teman-teman semuanya, tanpa support dari teman-teman semua. Terima kasih telah menghiasi hari-hari saya setiap waktu. Terima kasih telah mendukung saya, telah menghiasi hari-hari saya dengan konten kalian, dengan support kalian. Terima kasih banyak. Karena jika kalian tidak ada, maka apalah artinya kita yang sebagai YouTuber pemula atau siapapun itu. Terima kasih banyak. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya karena saking banyaknya kalian. Terima kasih. Saya sayang kalian, saya peduli dengan kalian, dan semoga teman-teman yang belum mencapai 1000 subscriber tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Orang lain mau hujat kita, mau cibir kita, mau ngatain kita YouTuber nggak ada modal, YouTuber HP, atau kontennya itu aja, kontennya nggak keren, subscribernya masih sedikit, biarin aja omongan orang, terserah apa yang mereka mau katakan. Lama-lama juga mereka akan capek kok. Atau kata Bandese, awalnya aja cuek, lama-lama suka. Boleh jadi seperti itu. Jadi saya masih ingat awal saya buat konten itu di bulan Agustus. Saya pertama kali buat konten saya sempat viral di perhujatan, di dunia haters. Lumayan sih, rasa sakit, cemoohan, hujatan cukup membuat saya sakit selama 2 minggu. Sakitnya bukan di fisik, tapi di mental dan juga hati. Lumayan lah buat saya drop, buat saya down dengan ucapan dan hujatan mereka. Mereka mengatakan bahwa saya nge-YouTube karena pengen viral, padahal mereka tidak tahu apa niat kita kan. Tetapi mereka ya seenaknya saja bilang kayak gitu. Katanya mereka mengingatkan karena konten yang saya buat tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi katanya mereka mengingatkan, tapi di ruang publik, di tempat umum. Jadi
konten pertama saya itu saya hapus dan sekarang sudah tidak ada di YouTube saya, di channel saya sudah hapus. Dan ada 2 konten kalau tidak salah, kalau tidak 2, 3 ya, kalau tidak salah ingat. Lumayan penontonnya banyak, tapi ya mau diapa lagi, karena untuk kebaikan bersama saya hapus. Tapi dengan hujatan saat itu saya tidak menyerah. Saya sempat kecewa, saya sempat sedih, saya sempat drop. Tapi dari situ saya belajar, wah ternyata Allah masih sayang dengan saya, karena Allah masih menguji saya dengan hujatannya orang, celaannya orang. Dari situ saya mengevaluasi apa ya yang salah dari konten saya, atau pembawaan saya dalam konten itu tidak baik, atau ada yang memang tidak sesuai. Saya akan perbaiki yang harus saya perbaiki. Berjalannya waktu, saya juga mengalami yang namanya subscriber turun. Hari ini naik, atau paginya naik, sorenya turun. Malamnya naik, subuhnya turun. Atau sorenya naik, malamnya naik, pas tengah malamnya turun lagi. Subuhnya naik lagi, paginya turun lagi. Kadang dalam sehari biasa 30-an subscriber, bahkan hampir 50-an subscriber itu hilang. Tapi sempat sedih, sempat kecewa. Tapi kalau saya mikirin itu, yang ada stres saya nantinya kalau saya mikirin itu aja. Dan saya bilang, aduh, percuma nge-YouTube. Aduh, kalau kayak gini udahan deh. Nanti saya berpikiran kayak gitu. Jadi cara saya seperti itu untuk mengobati kesedihan saya ya, keluar rumah buat konten. Meskipun tidak boleh jauh-jauh, tidak diizinin jauh-jauh sama ibu, saya cuma buat konten dekat rumah yang di kebun. Saya ambil latarnya sekalian untuk refreshing, nyegerin otak dari hal-hal yang buat kita sedih. Jadi saat itu berjalannya waktu, subscriber masih turun naik. Ada lagi cibiran, dia nge-YouTube punya subscriber ndak, ada yang nonton ndak. Rasanya itu teman-teman, nyesek banget ya. Pengen nonjok orang kalau orang itu pas di depan kita bilang begitu. Untunglah bukan di depan saya orang itu bilang. Andaikan di depan saya bilang, memangnya kenapa kalau saya punya subscriber? Memangnya kenapa kalau ada yang nonton atau tidak yang nonton? Kan yang punya urusan itu tidak mesti bilang harus banyak yang nonton baru tetap mau melanjutkan. Dan giliran tidak ada yang nonton, kita tidak mau berusaha untuk memperbaiki apa kesalahan kita kan. Jadi intinya teman-teman, kita harus punya mental baja, jangan mental kerupuk. Jangan sampai baru 1 kali cracks kita sudah is dead, artinya menyerah. Bukan is dead yang meninggal ya, maksudnya menyerah dari dunia per-YouTuban. Jadi kita harus punya mental baja atau besi. Jangan pakai mental kerupuk. Jangan 1 kali kena benda berat atau benda padat sudah hancur dianya. Seperti itu juga dalam hidup. Kita tidak usah peduliin omongan orang yang buat hati kita sakit, karena kalau kita peduliin omongan orang yang bikin kita sakit, bikin kita sedih, bikin kita down, bikin kita menyerah, lalu apa artinya Allah ada dalam hidup kita kalau kita tidak mau semangat karena Allah? Makanya kita perbaiki kembali niat kita, yuk semangat karena Allah, jangan semangat karena makhluk. Dunia YouTube bisa menjadi surga dan neraka kita. Selama yang kita share itu adalah kebaikan, maka itu akan menjadi ladang pahala untuk kita. Dan kalau kita share yang jelek-jelek, maka itu akan menjadi ladang neraka atau ladang keburukan untuk kita. Jadi ingat loh teman-teman, dunia YouTube itu bisa menjadi kebaikan dan keburukan untuk kita. Misal nih, suatu hari nanti kita sudah meninggalkan,
semasa kita hidup kita menjadi YouTuber dan yang kita share itu adalah kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi sedekah jariyah, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Karena setiap orang yang melihatnya, mendengar atau menyaksikan, kemudian ada lagi orang yang nge-share, maka itu akan menjadi sedekah jariyah yang tidak pernah putus pahalanya, amalnya. Dan itu meskipun kita sudah berada di alam kubur, di alam barzah, itu akan mengalir untuk kita dan menjadi penerang kubur kita. Lain halnya kalau misalnya kita menjadi YouTuber, kemudian yang kita share adalah yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk, maka hati-hati, itu boleh menjadi yang membuat kita disiksa di neraka. Nge-share itu sesuatu, nge-share, ngupload atau post sesuatu yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk itu ndak usahlah, daripada berdampak di kemudian hari kan. Ingat loh teman-teman, pertanggungjawaban setiap perbuatan kita kan tidak hanya di dunia tapi hingga ke akhirat. Jadi jadilah YouTuber yang baik, jadilah YouTuber yang bermanfaat untuk orang, untuk siapapun. Jangan hanya untuk manusia, tapi jangan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat. Ingat loh teman-teman, siapa bilang kalau yang lihat YouTube kita hanya manusia saja? Enggak. Bahkan yang tidak terlihat pun nyaksiin YouTube kita, baik itu Allah, malaikat, ataupun jin dan bangsanya, ataupun yang lain, itu mereka menyaksikan semua. Jadi share-nya yang baik-baik saja. Jadi terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk support teman-teman semuanya, terkhusus untuk Bang Aken dan juga teman-teman di grup YouTube-nya Bang Aken. Terima kasih di grup YouTube 02 saya sekarang, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak, terima kasih dan terima kasih. Dan yang paling utama, syukur yang paling sangat bersyukur adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah yang menguatkan hati saya, mungkin hari ini saya sudah tidak kuat untuk share konten-konten. Karena selama YouTube ini, jujur teman-teman, banyak hal yang mungkin saya harus terlihat bahagia di depan kamera, tetapi saat tidak in frame, saat tidak di depan kamera, mungkin bisa sedih dan sakit, tapi tetap harus tersenyum, tetap harus kuat. Dan juga semangat saya karena awalnya saya ingin nge-share kebaikan, saya ingin nge-share ilmu yang saya miliki untuk orang lain. Kemudian saya juga ingin bahagiakan ibu saya yang telah menyekolahkan saya, yang telah menafkahi hidup saya, yang telah menguliahkan saya, membuat saya duduk di bangku kuliah sehingga mencapai keinginan saya yang saya impikan, bisa dikenal oleh banyak orang, bisa disayangi oleh banyak orang, dan bisa dibenci oleh para haters yang tidak suka juga dengan saya. Saya ingin bahagiakan ibu saya, orang tua saya. Saya ingin mengukir kebahagiaan di wajah beliau, dan saya pun meniatkan itu dalam hati saya bahwa semua kebaikan yang saya miliki, yang saya share, saya juga ingin pahala itu ikut untuk ibu saya, untuk orang tua saya yang telah menyekolahkan saya dan buat saya bisa sampai sekarang ini bisa dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di dunia media sosial tapi di dunia nyata pun. Dan terima kasih, saya sayang kalian semua. Terima kasih teman-teman, I love you all. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya dan semangat selalu. Love you all.